Joko Kendil adalah cerita rakyat populer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Kamu siapa, Nak? Mbok, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan? Mbok tua yang merasa kasihan memberinya makan meski hanya memiliki makanan yang seadanya. Nah, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku ini siapa, Mbok. Tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak itu, aku berjalan ke sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih banyak, Mbok, untuk makanannya. Sudah 2 hari ini tidak ada yang memberiku makan. Orang-orang mengusirku karena aku meminta makan kepada mereka. Mbok, aku pamit dulu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Nah, jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama Simbo. Lagi pula Simbo tidak punya anak dan hanya hidup sendiri. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbo. Setiap hari, Joko Kendil bersama Simbo pergi bertani. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simbo. Tidak jarang, Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya. Namun Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu. Joko Kendil sudah menapaki usia remaja. Di sela-sela waktunya, ketika tidak membantu Mbok, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Bukan hanya berburu, Joko Kendil ternyata pandai membuat dan menerbangkan layangan. Hingga suatu hari, ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Mbok. Mbok, sekarang aku kan sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Mbok. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar Simbo lamarkan. Aku hanya mau menikah dengan putri raja. Tolong lamarkan salah satu putri raja itu, Mbok. Joko, apa kamu tidak punya calon lain? Putri raja pasti hanya mau menikah dengan pangeran. Tidak ada, Mbok. Pokoknya, aku hanya mau menikah dengan putri raja. Mbok pun menuruti kemauan Joko Kendil dan keesokan harinya mereka pergi ke istana menghadap sang raja. Meskipun raja, tetapi aku ini memberikan kebebasan kepada putri-putriku untuk menentukan calon suaminya. Biarlah putriku yang menentukan lamaran Joko Kendil diterima atau tidak. Raja memiliki 3 orang putri. Yang sulung bernama Putri Kantil, Putri Mawar, dan yang bungsu adalah Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya dan menyampaikan tujuan kedatangan Joko Kendil dan Mbok. Nah, putri-putriku, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sudi punya suami miskin dan bentuknya aneh seperti itu. Aku hanya mau menikah dengan pangeran kaya raya dan tampan. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan Putri Melati. Dengan berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Mbok kembali ke desa, meski keduanya berkali-kali membujuk Mbok untuk tinggal di istana. Sementara di istana, Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bosan-bosan mengejek Joko Kendil. Lihat, dia itu lebih pantas jadi tempat makan hewan, bukan malah menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Melati, kok mau-maunya menikah dengan laki-laki miskin. Jelek pula. Joko Kendil dan Putri Melati hanya menerima cemoohan itu dengan tabah. Suatu hari, Raja mengadakan perlombaan berkuda dan sekaligus memanah, yang diikuti seluruh pangeran kerajaan sekitar. Para putri raja juga turut menyaksikannya. Lihatlah para pangeran tampan itu. Seharusnya orang-orang seperti mereka yang pantas menjadi suami putri raja. Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip kendil itu. Lihat saja, dia tidak berani datang dengan alasan sakit.
Padahal dia malu bertemu dengan para pangeran itu. Namun Putri Melati tidak pernah peduli dengan ejekan kakak-kakaknya. Para penonton dikejutkan oleh seorang pangeran berwajah tampan yang tangkas dalam berkuda dan memanah. Lihatlah, sungguh tampan pangeran itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru sekali ini melihat pangeran itu. Dia lebih tampan dan gagah daripada semua pangeran di sini. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan juga hanya menjadi tukang cuci kudanya. Putri Melati tidak tahan dengan ejekan kakak-kakaknya dan kembali ke kamarnya. Loh, di mana suamiku? Katanya sakit. Kendil apa ini? Kenapa ada di sini? Ia pun memecahkan kendil di atas meja untuk melampiaskan kemarahannya. Hei, siapa kamu? Kamu tidak boleh seenaknya masuk ke sini. Cepat pergi, atau aku panggil prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Itulah kenapa aku meninggalkan kendil itu di atas meja. Joko Kendil pun kembali menemui Simbok bersama Putri Melati. Mbok merasa terkejut dan bahagia melihat Joko Kendil telah menjadi seorang pemuda yang tampan. Joko Kendil dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sementara dua putri lainnya tidak bisa lagi mengejek adiknya, mereka malah merasa iri dengan ketampanan suami adiknya.